Shalom teman-teman. Aku, Kakak Ariel, punya berita seru nih buat kalian. Pada mau tahu nggak? Jadi, mulai bulan April untuk kalian yang kelas 4 sampai kelas 6, kita bakal ada Feast at Home for Stars Club. Hey, iya benar. Jadi, Feast at Home ini khusus untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6. Kita akan ketemu di hari Minggu jam 10 pagi dan kita bakal pujian bareng, firman bareng, dan bakal ada activity yang menyenangkan. Seru banget kan guys? So, jangan lupa ya pada ikutan. See you online and God bless you. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Dan di bulan ini ada sebuah tema baru yang luar biasa, Need Assistance. Apakah saudara dan saya butuh seorang penolong? Ini bukan bulan Februari, seorang penolong yang dimaksud bukanlah jodoh. Kita sudah melakukan itu, kita sudah bahas firman itu di bulan Februari. Tapi di bulan ini kita akan mengupas siapa itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus dan bagaimana kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam 1 jam ke depan berikan waktumu eksklusif yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, saudara bangkit berdiri, saudara meloncat, saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah waktu saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan nanti dipraktekkan. Ikuti acara ini, saya percaya bahwa saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di prayer request. Ada juga kalau mau praise report, itu bisa dimasukkan di link yang ada di dalam YouTube kami.
Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk minggu ini ada intensi doa, yaitu untuk persiapan pernikahan oleh seseorang yang membutuhkan doa-doa kami. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau pasti memperlengkapi segala sesuatu, segala persiapan yang sedang mereka upayakan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu juga yang mereka butuhkan akan terpenuhi, dan kami percaya Engkau selalu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom fans! How are you? And welcome to Feast at Home, aka Fah. Ya, ingat ya, Feast at Home. Remember that you are loved and you are blessed. Woohoo! Senang banget kita boleh ketemu di Feast at Home hari ini. Dan tentunya kalau misalnya kalian sudah hadir, jangan lupa dong untuk kasih emoticonnya, emoticon love, emoticon praise or anything, supaya walaupun secara virtual kita tetap connected. Dan pastinya kita sama-sama hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan bersama dan kita mau naikkan syukur kita. Ready? Let's go! Katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya
so great and we say hallelujah. Mari fam, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita sudah merasakan hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau datang ke hadiratnya. Kita mau bersekutu dengan kasih-Nya. Kita mau bersekutu dengan Holy Spirit, Roh Kudus yang telah dianugerahkan pada kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God, you are so good. And here we are, Lord. Come into your presence. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sekarang berada tengah-tengah kami. Hadirat-Mu boleh mengurapi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan tangan yang terbuka kami boleh berlari kepadamu. Dan kami selalu bersama dengan Roh Kudus untuk tetap selamanya berada di hadirat-Mu. We come to your presence, Lord. We come to you, Lord. Amen. We come to you, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. We put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Let's sing it together. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. And say,
sing it one more time, church. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Dengan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Saat ini kita masuk di talk kedua, yaitu The Best Gifts. Apa itu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Kita sama-sama belajar. Nah, saat ini kita akan mendoakan doa favorit kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mari kita sama-sama angkat Alkitab kita dan menyanyikan pujian ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai dengan 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara terkasih, murid-murid Yesus mengalami Pentakosta, mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan kita saat kita bersama-sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu waktu kita dibaptis dan waktu kita mengalami sakramen Krisma di mana kita diperbaharui. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar the best gifts. Jadi karunia-karunia Roh Kudus yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semua. Dan ada sebuah ayat yang menjadi rema di dalam kehidupan saya, yaitu Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan ayat ini kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu mau memberi karunia-karunia yang luar biasa, karunia Roh Kudus kepada setiap daripada kita. Jadi biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar apa sih itu karunia-karunia Roh Kudus, the gift of the Holy Spirit, ya. Dan itu akan dibagikan ke 3 kelompok. Yang pertama yaitu karunia Roh Kudus yang memberi motivasi. Motivational gifts, ya. Itu kita dapatkan di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita juga buka sama-sama. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita belajar di sini ada karunia yang memotivasi, ada 7 buah, yaitu seperti tadi bernubuat, berbagi kasih, kemurahan. Kita baca satu-satu, dan saya percaya ini semua untuk kita, ya. Dan saya percaya kalau bernubuat sebenarnya bukan bernubuat, bukan yang spooky atau melihat masa depan, bukan. Bernubuat di sini diartikan encourage. We encourage our friend. Kita memberi motivasi, kita memberi seperti kekuatan supaya teman kita bisa berjalan terus dalam firman Tuhan, ya. Nah, ini tadi 7 karunia Roh Kudus yang bisa dikelompokkan motivational, ya. Ada sebuah kelompok lagi yaitu karunia-karunia Roh untuk memimpin. So it's called leadership gifts. Nah, ini juga kita akan baca sama-sama yaitu di Efesus bab 4 ayat 11 sampai 12. It's so interesting karena kita melihat bahwa kasih karunia itu luar biasa dan Roh Kudus dicurahkan buat kita semua untuk memberkati umat, untuk memberkati gereja, dan untuk memberkati sesama. Ya, saya ada sebuah cerita ini sebelum kita masuk di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Saya senang sekali mengajar karena saya sendiri profesi saya mengajar, ya. Tapi saya belajar saat kita mengajar, murid-murid kita mengajar balik, ya. Very simple, kadang-kadang begini. Saya mengajar ke murid saya nggak boleh salah, ya. Nggak boleh salah, harus main note yang benar, harus tepat, ya. Harus tempo, ritme yang tepat, dan dia nurut, ya. Tetapi lucunya satu saat saya salah sebut sebuah judul, ya. Jadi ini masih anak kecil yang belajar harpa, masih umur 5 tahun. Dan lagi belajar The Wheels on the Bus tuh kan. MD itu suka terbalik-balik. Jadi waktu saya ngajar, saya bilang, oke, sekarang kita akan main lagu The Bus on the Wheels. Dan dia liatin saya, dia bilang, Miss, it's wrong. Terus saya bilang, oh, what is wrong? It's not the bus on the wheels, it's the wheels on the bus. Oh ya, makasih. Dan ternyata sepanjang les, udah kita selesai, dan saya tulis ya di notebooknya,
jangan lupa latihan dan jangan usahakan supaya tidak salah note. Dan dia membalas saya dengan lucu. Dan Miss juga ya, jangan salah title. Jadi saudara terkasih, kita tuh sama-sama belajar, bukan karena dia kecil terus dia sok-sok mau ngajar saya, enggak. Tapi memang kebenaran itu, kenyataan bahwa saya juga bisa salah dan bisa dikoreksi oleh seorang anak. Tetapi ini sebagai selingannya mau memberitahu bahwa kalau kita punya hati yang mau belajar terus, dari siapapun kita akan belajar. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu di Efesus bab 4 ayat 11. Semua excited? Ya pasti ya. Bab 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi tadi kita belajar bahwa di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ada apostle, karunia menjadi rasul, habis itu karunia menjadi penubuat ya benar, evangelis dan pastor. Pastor itu guru dan juga guru. Ini leadership gifting ini tidak untuk semuanya, ya. Tetapi benar-benar mendapatkan tempat untuk membangun gereja, to build the body of Christ, ya. Dan ini yang kedua, memang ya ada pastor, ada prophet, rasul-rasul, tetapi yang terpilih, tidak untuk semuanya. Dan biasanya jarang sekali diungkapkan soal this gift of leadership gift, ya. Jadi kita akan bahas yang ketiga juga, yang untuk kita semua juga, yaitu it's called the spiritual gifts, ya. Karunia-karunia karisma Roh Kudus. It's not about magic, tetapi ini karunia supranatural yang Tuhan bagikan untuk kita semua. Dan untuk itu kita akan baca, ya, di 1 Korintus bab 12 7 sampai 11. Ini agak panjang, tapi biarlah kita sama-sama belajar. Saudara dan saya sama-sama belajar, karena firman Tuhan itu selalu mau memberi sesuatu yang baru, selalu mau menguatkan, dan selalu mau membangun kita sama-sama menjadi anak-anak Allah yang luar biasa dan berkuasa, seperti Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, supaya kita mampu berjalan di dalam kehidupan ini, supaya kita mampu berjalan di dalam kekudusan, supaya kita mampu juga berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan mengingatkan, Roh Kudus yang akan mendidik, Roh Kudus yang menghibur juga, dan Roh Kudus yang bersama-sama kita untuk selalu berjalan di dalam setiap titah firman-Nya. Saudara terkasih, dari semua karunia-karunia yang kita dapat dari Roh Kudus, yang buat saya terutama adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang memberi kita supaya bisa mengasihi sesama, yaitu tentang kasih. Kalau itu bisa kita baca sebenarnya di 1 Korintus 14 ayat 1, ya. Namun saat ini kita akan masuk di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang supranatural, ya. Itu di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 7 sampai dengan 11. Dari 9 karunia Roh Kudus ini, kita baca yang pertama adalah karunia hikmat. Karunia hikmat adalah karunia dari Roh Kudus untuk membawa seseorang kepada keputusan yang tepat dan bijaksana mengenai bagaimana hidup
sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Ada karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan adalah karunia dari Roh Kudus untuk lebih dalam mengerti mengenai misteri iman. Atau di dalam situasi di mana secara manusiawi tidak mungkin seseorang bisa mengetahui akan sesuatu hal tertentu, kecuali Tuhan sendiri yang mengungkapkannya. Banyak imam memperoleh karunia ini saat mengikuti sakramen rekonsiliasi. Karunia ketiga yaitu karunia iman. Karunia iman adalah karunia dari Roh Kudus, di mana seseorang merasakan keyakinan bahwa apapun yang dimintanya kepada Tuhan akan diberikan, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di Markus 11 ayat 23. Karunia keempat, karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan adalah karunia dari Roh Kudus yang telah lama diberikan kepada para orang kudus. Karunia ini mempercepat proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit. Masih ada lagi karunia kelima, yaitu karunia mengadakan mujizat. Karunia mengadakan mujizat adalah karunia dari Roh Kudus yang sama sekali bertentangan dengan hukum alam. Karunia ini berbeda dengan karunia menyembuhkan. Karena berbeda dengan hukum alam yang mestinya tidak terjadi tetapi terjadi, itu mujizat ya, karunia mujizat. Contohnya dari karunia ini adalah kebangkitan Lazarus seperti diceritakan di Yohanes 11:1-4. Jadi nanti saudara-saudara boleh juga membuka Alkitab untuk mengenal lebih dalam lagi. Dan ada juga karunia nubuat, yaitu karunia keenam. Karunia bernubuat adalah karunia dari Roh Kudus, di mana seseorang dapat menyampaikan pesan dari Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang. Dan biasanya seperti Santo Petrus berkata, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur, yaitu 1 Korintus 14 ayat 3. Jadi karunia bernubuat itu bukan untuk membuat ketakutan atau mengatakan hal-hal yang negatif ya. Jadi ingat bahwa Roh Kudus itu selalu mau membangun, selalu mau mendidik, dan selalu mau supaya kita tetap di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus dan sukacita. Karunia membedakan roh itu namanya discernment ya. Jadi di mana karunia Roh Kudus ini diberikan kepada seseorang untuk bisa membedakan roh-roh yang hadir. Ada roh jahat atau roh-roh yang lain. Biasa dengan karunia ini seseorang bisa merasakan roh yang hadir pada saat itu bertemu dengan orang. Jadi itu karunia supranatural ya. Jadi saudara terkasih, it's not magic, tetapi benar-benar the gift of God. Jadi sebuah karunia, karisma yang diberikan kepada seseorang. Ada karunia berbahasa roh, semua pada tahu ya, berbahasa roh. Dengan berbahasa lidah, berkata-kata dengan sesuatu yang kita tidak mengenal saat kita berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Dan ada juga menafsirkan bahasa roh, itu juga sebuah karunia. Jadi mungkin ada teman kita yang lagi berbahasa roh dan temannya di sebelah bisa menafsirkan apa yang sedang diperkatakan dengan bahasa roh. Dan karunia ini menurut Santo Petrus setara dengan karunia bernubuat. Jadi mungkin yang mendapatkan karunia bernubuat, dia juga mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh. Di dalam Konsili Vatikan II, dokumen Lumen Gentium 12, ada beberapa hal yang penting yang disampaikan mengenai karisma-karisma ini. Semua karisma dari yang besar sampai yang sederhana yang telah diberikan oleh Allah harus disambut dengan rasa syukur dan terhibur, terutama yang sesuai dengan kebutuhan gereja dan yang dimaksud untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Saudara terkasih, demikian tadi ada 9 karunia-karunia karisma Roh Kudus. Itu yang masuk kategori supranatural. Luar biasa ya. Jadi Roh Kudus itu untuk kita semua supaya kita bisa terus berjalan dan kita memiliki supranatural yang dari Tuhan. Dan itu diberikan kepada semua. Kalau kita baca di ayat di bab 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia tetapi tetap Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ya. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan seterusnya. Saudara terkasih bisa membaca. Dan ada satu hal, kalau kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Ayatnya pun ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Betapa luar biasa ya, semua yang Tuhan sudah berikan, sudah mau berikan juga kepada kita semua melalui kuasa Roh Kudus. Jadi biar hari ini kita sama-sama belajar, bisa mengulang mungkin dengan membaca firman Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, what are my gifts? Karunia apa yang melekat di saya? Apa saya suka memberi? Apa saya suka memberi nasihat? Atau saya bisa mengerti seseorang sebelum orang itu pun mengenal, bercerita. Jadi setiap dari kita tuh mendapatkan karunia Roh Kudus yang tepat buat diri kita. Dan kita juga jangan lupa bahwa kita juga harus berbuah ya. Karena Roh Kudus juga berbuah. Buah-buah Roh Kudus itu kita juga bisa dapatkan di Galatia 5. Jadi saudara terkasih, jangan pernah jemu-jemu untuk baca firman Tuhan, untuk terus berakar di dalam Tuhan. Karena ada satu ayat favorit juga saya untuk bulan ini, di mana waktu masa Prapaskah dan sampai Paskah, ini saya mendapatkan yaitu Galatia 6 ayat 9. Tepatnya ini sebuah ayat yang suami saya sendiri sampaikan kepada saya. Dan dia katakan, mari kita buka di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara terkasih, marilah kita selalu berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena saat tiba waktunya kita akan menuai. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa jangan engkau menjadi lemah. Supaya kita tidak jadi lemah, yaitu biarlah Roh Kudus yang terus menguatkan kita, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita berjalan di dalam roh, bukan berjalan di dalam daging. Biarlah malam hari ini, sore hari ini, kita sudah diberkati oleh firman-firman Tuhan. Dan khususnya sebelum memasuki Hari Raya Pentakosta, kita juga mau belajar lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus kita selalu mau bersama-sama kita. Jangan kita menjauh juga dari Roh Kudus, karena kita sering mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus kita suka lupa. Kita lebih kuat di Bapa, lebih kuat di Tuhan Yesus. Dan saat Roh Kudus kita sering melupakan. Tetapi saya percaya mulai hari ini
mulai di dalam journey kita bersama Tuhan, kita akan lebih dalam lagi belajar tentang Roh Kudus. Dan biarlah saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk menutup malam hari ini. Father God, Bapa yang di surga, kami semua tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, dan yang selalu mau membawa kita lebih dalam lagi untuk berrelasi dengan Engkau sendiri. Dan kami juga tahu bahwa Engkau menjadikan kita serupa dengan Engkau, Imago Dei. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini di mana kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan supaya kita sudah dicelikkan mata hati kita supaya kita bisa lebih mengerti tentang Roh Kudus dan mau menggali lebih dalam lagi dan mau mengalami relasi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kesombongan, jauhkan kami juga dari kekerasan hati, tetapi lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami supaya kita bisa lebih dalam belajar tentang Engkau Tuhan. Dan sebagai penutup ya Tuhan, saya mau berdoa supaya setiap karunia-karunia ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Supaya menjadi equipment, supaya menjadi satu kekuatan, supaya kita bisa berjalan di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Tetapi kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, karena kuasa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua supaya kita mampu untuk terus berjalan kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, dan kita percaya bahwa Roh Kudus sudah berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, dan mulai hari ini, mulai malam hari ini kita akan berjalan lebih kuat lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, terima kasih untuk waktu ini. Thank you Father God, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kita semua sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Stay blessed.